Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Politik itu sesungguhnya seni mencari masalah, dimanapun masalah itu ada. Dan kemudian mendiagnosisnya secara salah. Dan kemudian memberikan obat yang salah juga. Julius Mark, penulis Amerika. Sekarang Pak Edi Prabowo, Wakil Ketua Umum Gerindra. Apa yang mendasari pidato Pak Prabowo ini? Kok tiba-tiba meledak-ledak? Lagi marahkah? Lagi galaukah seperti dibilang oleh Effendi Ghazali tadi? Atau lagi tekanan berat? Baik Pak Bang Karni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Kalau yang kita lihat tentang apa yang disajikan tadi, saya pikir itu kami sering kok mendengar pidato seperti itu. Ini bukan yang pertama kali dalam pidato ini. Saya juga nggak habis pikir, kenapa kok baru sekarang muncul dianggap pidatonya meledak-ledak. Beliau ya Pak Prabowo ya begitu. Tidak bisa dirubah lagi karakternya. Apa adanya, selalu ngomong terbuka, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dibawa dengan perasaan. Tadi pidato itu adalah bentuk kegundahan beliau terhadap negara kita. Tidak ada satupun tujuan beliau untuk menyerang kelompok mana. Yang dimaksud oleh beliau elit adalah ya kita semua yang melihat republik ini seperti ini merasa tidak, negara kita sedang dalam masalah. Beliau kalau dilihat menyerang pemerintah, 3 tahun kita jadi partai di luar pemerintahan, 73 orang di DPR RI. Tidak ada satupun dalam tujuan kita selalu menyerang setiap saat. Kita akan mengkritisi, semua yang baik kita akan dukung. Di Komisi 4 sebagai misal, saya sebagai Ketua Komisi 4, tanya sama menteri-menterinya, selama itu program baik kita dorong karena itu perintah Pak Prabowo. Jangan pernah bermain politik hanya karena kita berbeda tidak di pemerintahan terus kita serang, yang salah benar buat pemerintah diserang, tidak. Kita akan memberikan kritikan-kritikan, memang nggak enak kadang-kadang didengar, tapi inilah yang terbaik yang kita harapkan. Jadi sekali lagi kembali ke pidato beliau, ya beliau ini mau pidato sop nggak mungkin, apalagi beliau kan mantan komandan, mantan Pangkostrat, mantan Danjen Kopassus. Bagaimana seorang komandan jenderal Kopassus untuk ngomong pelan sama anak buahnya, nggak akan ada prestasi yang berhasil. Tapi lihat, dengan karakter yang beliau miliki, kepemimpinan yang beliau miliki, Mount Everest kita berhasil menjadi negara tentara nomor 3 di dunia setelah India dan Pakistan. Indonesia di Asia Tenggara kita yang pertama. Kalau beliau mimpin dan dalam waktu hanya 5 bulan persiapan, Indonesia tidak punya salju, Mount Everest kita sampai. Mapenduma, pembebasan Sandra Mapenduma. Tidak ada waktu itu, bahkan tentara elitnya Inggris menganggap hanya Rambo yang bisa membebaskan. Tapi Pak Prabowo dengan melihat kesempatan hanya sedikit, tapi beliau yakin saya bisa bebaskan. Beliau turun, mungkin satu-satunya jenderal yang pernah turun langsung ke lapangan. Pada saat itu kita tahu bulan puasa, jauh dan tidak pernah kembali selama berapa minggu, tidak pernah pulang-pulang. Alhamdulillah hasilnya bisa dilihat dan ini catatan sejarah bagi kita semua, Bang Karni. Jadi pidato beliau kami yakinkan tidak ada satupun dengan maksud menyerang siapa saja. Apalagi pemerintahan sekarang kita kritik, lihat track record kami di DPR. Anggaran TNI tidak ingin ditambah, tidak mau ditambah. Pemerintah nggak mau dengan alasan macam-macam. TNI tidak ditambah, kita protes karena itu tadi anggaran pertahanan kita kurang. Pangap sendiri yang menganggap, Menhan sendiri yang bilang kita kalau perang hanya 3 hari. Loh ini kan fakta, pemerintah sendiri, kita mau ini ditingkatkan. Jadi Bang Karni, saya yakinkan dalam kesempatan ini apa yang terjadi yang dilihat kita semua, bahwa ya apa yang diperagakan Pak Prabowo sekali lagi ini bukan karena 2 minggu ini saja, ini terjadi setiap saat kepada kami. Kami diingatkan, tadi ada salah satu pidato di
Rakornas kami, itu pidato untuk internal. Setiap pidato kepada kami-kami dari seluruh anggota DPRD seluruh Indonesia yang beliau kumpulkan, tidak pernah beliau memberikan hal yang lembut-lembut. Ya ini fakta, kegelisahan tentang keadaan negara Republik Indonesia. Dan saya yakin kita semua yang ada di ruangan ini peduli untuk majunya negara kita. Tidak ada satupun yang menyerang. Untuk apa nyerang? Kalau nyerang dari pertama kita sudah menyerang 3 tahun yang lalu. Di DPR mungkin kita selalu berbeda terus, benar salah kita serang, benar salah kita serang. Saya yakin teman-teman di sini ada yang di DPR RI bareng-bareng kita. Bahkan dalam setiap kesempatan tidak pernah juga jarang kita bersama-sama dalam memutuskan mengambil sikap kenegaraan. Ini Bang Erni sementara dari saya pikir mungkin. Ya tapi akibatnya para elit yang merasa terkena itu minta tunjukkan buktinya dong, jangan hanya omongkan gitu. Bukti apa lagi yang perlu dibuktikan? Masalah elit tadi yang korup. Coba tanya dari data sebelum ini. Pak Presiden Jokowi sendiri tahun 2016 pernah mengatakan sekian gubernur terlibat korupsi, sekian puluh bupati, jaksa, semua ada datanya. Itu pernyataan Pak Presiden Jokowi sendiri. Kalau kita bermaksud untuk menyerang, kita bicara fakta. Itu salah satu bukti. Masalah aset yang 1%. Coba Bang Karni lihat di lapangan yang punya kebun itu, tanya petani di sekitar situ. Sudah 5 tahun mereka menanam, 10 tahun mereka menanam, tiba-tiba digusur sama pengusaha ini. Banyak kejadian, saksi-saksi. Kita kan anggota DPR yang selalu turun ke bawah. Tanya itu di salah satu dapil. Ini kalau satu dapil. Kalau dapil, saya yakin semua teman mengalami itu. Sekali lagi, masalah yang kita lihat tidak bermaksud menyerang siapa. Kita mau untuk memperbaiki ini semua, Bang Karni. Baik, Terima kasih Bang. terima kasih. Sekarang kita ke politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu. Apa tanggapannya terhadap pidato itu? Ya kalau misalnya mulut itu moncong senjata dan kata-kata adalah pelurunya, saya tidak tahu ditembakkan kemana. Tapi kalau kemudian ada orang pegang senjata dan memberondong sekian banyak tembakan tanpa arah yang jelas, saya pikir itu ekspresi kepanikan. Nah dia panik terhadap apa? Panik terhadap peluang-peluang dirinya. Dia tahu secara usia inilah momentum politik terakhirnya. Tetapi secara kekuatan dia tidak punya kekuatan untuk memenangkan pertarungan ini. Di sisi yang lain kalau kita bicara sejarah masa lalu, dia sudah kalah berkali-kali. Bahwa dia punya mental yang kuat untuk kalah dan maju lagi, kalah dan maju lagi, memang hebat. Tapi di sisi yang lain saya berpikir apa yang disampaikan selama ini dalam sekian banyak pidato itu ekspresi kepanikan. Hal yang lain, sebenarnya siapa yang dituduh? Jangan-jangan masa lalu dari keluarganya sendiri. Kita tahu bahwa Soeharto itu adalah mertuanya. Dan hampir semua yang disampaikan dilakukan oleh Soeharto di zaman Soeharto saat itu. Apakah dia sedang marah pada mertuanya sendiri? Saya juga tidak tahu. Tapi kalau dia tidak jelas menyebutkan serangannya kemana, orang bebas tafsir untuk mengatakan dia sedang menyerang siapa. Dia bicara maling begini, maling begitu. Tapi beberapa hari yang lalu saya dapat berita bahwa ada 1.400 karyawan Kiani Kertas yang belum dibayar. Jangan-jangan dia sedang memarahi dirinya sendiri. Artinya kemungkinan terlalu banyak. Makanya menurut saya lebih baik tunjukkan kata-kata itu untuk siapa. Kalau kemudian Bang Edi Prabowo katakan itu biasa, saya tidak tahu. Karena saya bukan orang tidak di Gerindra. Apakah dia biasa marah-marah seperti itu setiap kali pertemuan, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas sebagai seorang ketua umum partai, menjelang momentum pemilu, menjelang momentum politik seperti ini, bicara seperti itu pasti punya arah. Kalau tidak ada jawaban arahnya kemana, saya bisa menafsirkan dia sedang marah pada masa lalunya sendiri. Dia sedang marah pada mertuanya sendiri. Mungkin saja dia sedang marah pada selalu kelakuannya yang dulu, mungkin saja. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu menjadi bisa benar ketika tidak ada jawaban dari Prabowo. Dia marah ke siapa? Kalau dia marah ke Jokowi tidak mungkin. Kenapa? Dalam 3 tahun ini kita punya sekian banyak data tentang hutan, berapa banyak yang kemudian dilepaskan pada pengusaha. Datanya jelas. Lalu dia marah ke siapa? Kalau dia bicara maling, logikanya kan begini. Korupsi di semua negara pasti ada. Masalahnya adalah ada tidak sistem, ada tidak lembaga yang kemudian bekerja untuk mengurangi tingkat korupsi itu. Nah, lembaga itu sekarang ada, sistem itu ada.
Artinya jangan kemudian dianggap bahwa tidak ada sistem dan lembaga. Lalu kapan sistem dan lembaga itu tidak ada? Di zaman Soeharto. Nah semua perkataan itu kembali pada dirinya, kembali pada masa lalunya, seolah kembali pada asal usulnya sendiri. Nah baiknya saran saya, perjelas serangannya kemana. Jangan seperti orang marah-marah nggak karuan, ambil brand ditembak ke seluruh arah tidak jelas. Kedua, penasihat politiknya diperiksa. Kok kasih cerita, kasih masukan yang tidak tepat misalnya. Saking paniknya misalnya, buku fiksi pun dikutip. Dibilang tadi itu berdasarkan kajian-kajian. Nah ini kan saya pikir, loh ada apa dengan orang ini? Sudah marah-marah nggak jelas, berteriak-teriak terus, mengutip buku fiksi menjadi kajian, lalu diramaikan seolah-olah menyampaikan rasa tidak percaya diri terhadap bangsa ini. Kalau dia memang pemimpin, sekhawatir apapun dia, setakut apapun dia wajib memberikan keyakinan pada rakyat yang dipimpinnya. Kalau dia tidak mampu, jangan bicara. Nah ini kan sudah ragu-ragu kutipannya fiksi. Fiksi itu kan kata lainnya dongeng. Dongeng itu kan biasanya konsumsi anak kecil. Apa dia seperti itu saya juga tidak tahu. Terima kasih Pak Karni. Ya tapi apakah tadi ada menyinggung rejim Orde Baru. Apakah yang dibilang tadi MALIG itu tadi hanya terjadi zaman Orde Baru? Apa bukan berlanjut zaman reformasi? Dan bahkan mungkin puncaknya di zaman reformasi, pembagian hutan ataupun tambang atau apapun lah itu. Iya, kalau menurut saya dasar kesimpulannya adalah data. Dan saya barusan minta datanya dan saya bandingkan bahwa memang sebagian besar di masa lalu pelanggaran HAM, perampasan hak atas tanah, bahkan pelarangan ibadah yang sempat terjadi waktu itu dalam kemarahan Soeharto tahun 84 di Tanjung Priuk, orang pulang beribadah lalu ditembaki di jalan. Itu terjadi zaman Soeharto. Semua terjadi zaman Soeharto. Nah, bagaimana mungkin kita akan bilang bahwa 35 tahun kekuasaan Soeharto ini dan buahnya terasa sekarang semuanya ditimpakan pada 3 tahun pemerintahan Jokowi. Ini tidak adil. Ini tidak fair. Kalau kemudian Pak Prabowo punya data yang kuat dan dia mau berlaku adil, saya percaya serangannya bukan pada Pak Jokowi. Tapi mungkin ada orang lain yang sedang dia serang. Bisa saja kita tidak tahu kok. Itu loh. Bahwa kemudian reformasi tidak menghasilkan sesuatu yang sempurna, iya. Tapi bagaimanapun juga Gerindra salah satu yang menikmati reformasi. Kenapa? Tanpa reformasi tidak akan ada Gerindra. Tanpa reformasi tidak akan ada Nasdem, tidak akan ada Demokrat dan PKS. Kalau tidak ada reformasi, tetap satu Golkar dan 2 partai politik. Reformasilah yang kemudian membuat semua kita bisa berkumpul di sini dan bicara seperti ini. Ya, jadi apakah tanpa reformasi Prabowo bisa menjadi ketua umum partai? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Partainya tidak ada. Nah, jadi kalau kemudian kita mau menyalahkan reformasi, bagaimana mungkin Pak Karni juga yang menikmati buah reformasi dan bisa membuat acara seperti ILC ini memarahi reformasi dan menyalah-nyalahkan reformasi. Betul dia tidak sempurna, tapi paling tidak dia memberikan kontribusi banyak buat perubahan bangsa ini. Terima kasih. Baik, kita rehat Pak Bursa.